Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi tasal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib yang berbahagia ini, atas izin Allah, kita dipertemukan di masjid kita ini, Masjid Ibnu Sina di Karangasem, Bali. Atas izin Allah tentunya. Semua yang terjadi di muka bumi ini, kata Allah, bahkan daun yang jatuh dari pohonnya, bahkan ikan yang kemudian ada di lautan, bahkan berhembusnya angin kemana dia berhembus, bahkan subhanallah pasir-pasir yang ada di muka bumi ini, semuanya terjadi atas sepengetahuan Allah. Semuanya terjadi atas izin Allah. Tidaklah semua yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Innallaha bikulli syai'in alima. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui lagi Maha memberitahukan amalan-amalan kalian. Maka bersyukurnya seorang manusia ketika diizinkan untuk bisa mengamalkan amalan saleh. Itulah kemudian yang kita biasa bahasakan dengan istilah taufik. Bapak Ibu sering dengar kata taufik? Pernah dengar khatib mengatakan semoga Allah memberi taufik dan hidayah? Taufik itu diambil dari bahasa Arab, Pak, yang memang susah menerjemahkan kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Syekh saya di Sudan, kalau kemudian mau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendoakan murid-muridnya itu dengan mengatakan as'alullah an yuwaffiqaka fil khair. Kata Syekh kami, selalu beliau mendoakan murid-muridnya dengan mengatakan as'alullah, saya minta sama Allah, an yuwaffiqaka fil khair, agar supaya Allah memberikan kamu taufik dalam kebaikan. Apa taufik itu? Inilah mutiara kebaikan yang menjadi tema kita hari ini, mutiara amalan saleh. Mutiara amalan saleh itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikasih taufik oleh Allah. Dan taufik ini kalau kemudian terjadi, maka itulah perantara hidayah. Banyak khatib Jumat sering mengatakan ini, Pak. Banyak ustadz-ustadz kalau kemudian ceramah selalu mengatakan semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Bahkan mungkin ada yang namanya taufik di sini. Ada yang namanya Pak Taufik? Tidak ada. Ada pebulu tangkis namanya Taufik Hidayat. Pernah tahu? Taufik Hidayat. Ini subhanallah ya, kalau kita bedah namanya ini luar biasa. Taufik dulu baru Hidayat. Jarang, Pak, dengerin, Pak. Pasti jarang dengar penceramah bilang semoga Allah memberi hidayah dan taufik. Jarang kan? Yang sering apa? Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Saya jelasin ya. Ini banyak orang gak ngerti Bapak sekalian. Tema kita mutiara amalan soleh. Dan banyak orang yang gak tahu mutiara amalan soleh itu bernama taufiqun. At-taufiq. Saya S1, S2, S3 di Sudan, Bapak Ibu sekalian, di International University of Africa. Saya beasiswa di sana. Hampir 12 tahun saya di sana, Pak. Menyelesaikan S1, S2, S3 saya. Jurusan saya ilmu hadis.
Subhanallah Bapak Ibu sekalian, ketika saya setelah selesai hafal Quran. Saya hafal Quran itu 2 tahun, semester 3. Masuk tahun kedua, saya selesaikan hafalan Quran saya di Sudan. Semester 3, semester 4. Kemudian semester 5 saya jadi imam masjid di Sudan. Semester 5, semester 6, semester 5 saya jadi imam masjid, saya pulang, saya nikah. Saya bawa istri saya. Sebelum ke Sudan saya bawa ke pesantren saya Pak, di Gontor. Saya alumni Gontor, SMP SMA di sana, di Jawa Timur, Ponorogo. Mungkin ada orang Ponorogo sini? Nggak ada ya? Tahu ya? Tahu Gontor ya Pak ya? Ponorogo. Saya bawa istri saya keliling-keliling di Ponorogo, habis itu saya bawa ke Sudan. Habis nikah, saya jadi imam masjid 3 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Imam Ramadan, imam. Subhanallah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Semua yang terjadi pada saya itu taufik dari Allah. Waktu saya selesai hafal Quran, saya minta sama Allah, ya Allah, berikan saya taufik untuk bisa menikah dengan istri yang penghafal Quran juga. Masya Allah, Allah izinkan saya menikah Pak, dengan istri yang hafizah juga, penghafal Quran juga, anak seorang ustadz juga. Habis itu saya minta lagi sama Allah. Ketika setelah menikah, saya katakan sama ayah mertua, Ustadz Ikhwan namanya, Ustadz, saya mohon doa, semoga setelah saya pulang, segera saya bisa bawa istri saya ke Sudan untuk menemani saya kuliah. Karena saya sekarang belum ada uang Ustadz untuk membawa istri ke sana. Tapi mohon doakan. Di dalam perjalanan saya ke Sudan, waktu itu saya menikah. Kemudian saya balik lagi semester 5, selesaikan 1 semester sendiri setelah menikah. Perjalanan itu saya selalu minta sama Allah, ya Allah berikan saya taufik supaya saya bisa bawa istri saya ke sini dan bisa menemani saya dan istri saya bisa saya kuliahkan. Allah kasih taufik Pak. Saya jadi imam masjid. Dikasih rumah, disewain rumah oleh jamaah masjid. Disewain rumah, semua atas izin Allah Pak. Saya tadinya tinggal di asrama, beasiswa. Lalu kemudian saya diberikan taufik oleh Allah sesuai dengan keinginan saya. Ya Allah, saya ingin bawa istri saya. Tapi gimana cara bawa istri kalau nggak ada biaya hidup? Nyewa rumah gimana? Allah kasih jalan lewat jadi imam masjid. Jadi imam masjid menyelesaikan doa saya. Taufik dari Allah. Rumah disewakan dekat masjid. Uang bulanan dikasih sama jamaah masjid. Tiba-tiba ada jamaah masjid ngetuk pintu pagi-pagi, bawa uang, bawa kacang-kacang. Kalau sana makanannya full Pak, bawa roti. Itu taufik dari Allah. Doa yang diijabah Allah karena niat baik. Nanti saya jelaskan apa itu taufik. Saya izin pakai cerita dulu, nggak usah jauh-jauh dari saya saja sendiri. Saya kemudian setelah itu, setelah selesai S1, saya minta lagi, ya Allah, berikan saya taufik untuk S2 ya Allah. Lulus saya Pak, beasiswa lagi, S2. Lanjut lagi saya di sana. Ya. Setelah itu saya minta taufik dari Allah. Ya Allah, saya izin ya Allah, minta ya Allah, semoga saya bisa haji. 2015, 2014 saya lulus S1. 2015 saya masuk S2. Setelah selesai 1 semester, 2 semester, saya ada penerimaan calon tenaga musim haji. Ujian. Dari 38 orang, saya yang lulus. Yang lulus waktu 14 orang. Afwan, dari 100 orang. Seleksi kedua 38, seleksi ketiga 14. Mahasiswa di Sudan waktu itu 800 orang. Sekarang mahasiswa di Sudan ada sekitar 2.000 apa 3.000 orang. Banyak. Kalau di Mesir 7.000-an kali atau 5.000-an. Di Madinah juga sekitar 2.000-an atau 3.000-an. Lanjut lagi saya Pak, subhanallah, taufik dari Allah. Selesainya saya haji, saya pulang, saya selesaikan S2 2017 saya selesai. Saya pulang ke Indonesia berdakwah 2017. 18 ketika pulang 2017 meninggalkan Sudan, saya minta lagi sama Allah, ya Allah, kalau memang rezeki saya ya Allah, semoga saya bisa S3 beasiswa lagi ya Allah. Setahun di Indonesia Pak, 2018 November saya dapat panggilan beasiswa. Berangkat lagi saya, doa Pak, dan niat baik. Orang kalau berdoa niatnya baik,
Yang ketiga, tujuannya baik. Tujuan saya mau menjadi orang yang bisa berilmu dan berdakwah. Maka saya minta lagi sama Allah. Allah beri lagi taufiknya. Nanti saya jelaskan. Taufik itu kenapa istilahnya taufik? Dari mana itu? Allah izinkan lagi Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya Masya Allah saya S3 2018. 2019 judul saya diterima April. Saya pulang ke Indonesia. Nulis. Subhanallah Bapak dan Ibu sekalian. Saya minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya. Saya sibuk ceramah Pak. Bahwa 2019 tuh padat sekali jadwal saya. Saya sempat ke Italia. Saya diundang ke Belanda. Saya diundang ke Paris, ke Prancis Pak. Ceramah. Belgia, 4 negara waktu itu. Saya ke Turki, saya ke Malaysia, sampai Qatar. Saya datang Pak di sana ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Brunei Darussalam juga kita datang. Itu semua taufik dari Allah. Sampai Pak saya tulisan S3 saya itu susah. Kenapa? Karena nggak punya waktu nulis. Akhirnya ketika Covid, bayangkan 2020 Januari saya bawa jamaah ke umroh lalu Palestina. Alhamdulillah Allah izinkan saya minta sama Allah. Sudah 7 tahun saya minta Pak, ya Allah berikan izin saya, berikan taufikmu agar saya bisa sholat di Masjidil Aqsa. Karena kalau Masjidil Haram alhamdulillah sering Pak, setahun bisa 2 kali 3 kali. Tapi kalau Masjidil Aqsa susah masuknya. Saya minta taufik. Setelah 7 tahun Allah jawab doa saya. 2020 saya masuk Masjidil Aqsa. Sholat di sana, ceramah di sana, depan jamaah kita, jamaah Indonesia tentunya. 2020 Maret Covid, nggak kemana-mana Pak. Akhirnya saya ngapain? Di rumah nulis. Taufik dari Allah. Kok ada Covid? Nulis pun ya nggak seberapa sampainya, paling 30%, 40%. Sisanya 2021 Covid mereda, saya mulai ceramah lagi ke Jakarta lagi, ke sini lagi. Sampai saya katakan ini kalau gini terus saya nggak bisa lulus ini. Sedangkan batas S3 di sana 5 tahun. Maka saya minta lagi taufik dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan 2022 saya bisa selesai ya Allah. Saya minta 2021, Allah jawab 2022. Bulan 11 tanggal 12 November, saya nggak mungkin lupa Pak karena saya sidang tanggal itu. 12 November kemarin Pak, 2022, belum ada 2 bulan. Desember, Januari. Masuk 3 bulan. Sekarang Februari. 12 November Allah beri taufik, saya selesai S3 Pak. Makanya gelar saya itu aneh-aneh Pak. Kalau Bapak dengar tadi BSH, MA, PhD. BSH itu Bachelor of Syariah. S1. MA itu Master of Arts. S2. S3-nya PhD itu Doctor of Philosophy. Itu gelar untuk S3 di Sudan Pak. Jadi 3 itu semuanya di belakang. Jadi panjang sekali Pak. Apalagi nama saya sudah panjang. Muhammad Fakhrul Razi Ansar. Ya, BSA, MA, PhD itu panjang kalau ditulis Pak. Bapak Ibu sekalian, di mana taufik Allah? Perhatikan. Ada taufik yang saya nunggu lama, ada taufik yang saya nunggu cepat. Di antara taufik yang saya dapat dan nunggunya lama, sholat di Masjidil Aqsa. Haji, saya sudah minta lama sama Allah. 2015 baru bisa haji. Di antara taufik yang saya nunggunya cepat, S2 ke S3. Selesai 2017, 2018 saya dapat beasiswa. Ini namanya taufik. Sekarang dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Apa itu taufik? Diambil dari asal kata bahasa Arab. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Taufik. Apa itu? Waffaqa yuwaffiqu. Segala sesuatu yang sesuai, yang cocok, yang sejalan. Apa yang sesuai Ustadz? Taufik. Apa yang namakan taufik? Segala sesuai yang segala sesuatu yang sesuai. Apanya yang sesuai? Antara keinginan manusia dengan izin Allah.
ingin sesuatu Pak, kalau cuman minta sama Allah, ya Allah saya mau minta anak. Kalau cuman minta, ya Allah saya mau anak, ya Allah saya mau jodoh. Kalau cuman minta, ini namanya minta sama Allah, namanya doa. Keinginan manusia itu beda-beda Bapak Ibu sekalian. Dan antar satu tahun dengan tahun yang lain keinginannya beda. Sebelum nikah saya minta istri, setelah nikah saya minta anak. Itu namanya taufik. Ketika keinginan kita, niat baik kita itu diungkapkan dalam doa, diikhtiarkan dalam amalan, lalu kemudian ditawakalkan kepada Allah dalam kepasrahan dan keyakinan, itulah yang dinamakan taufik. Apa yang sesuai Ustaz? Sesuai antara usaha manusia, niat baik manusia, tujuannya dia minta itu dengan izin Allah, itu namanya taufik.